Doa selesai. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Ada. Siapa? Alfa lagi yang kemarin. Alfa sakit. Oke. Kalian gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan belum? Belum. Belum kenapa? Sempat kepagian ya? Oke, untuk materi sebelumnya kalian masih ingat? Ayo apa? Struktur teks LHO. Masih ingat? Apa itu struktur teks LHO? Ayo coba dibuka lagi bukunya. Ada 3 bagian di struktur teks LHO. Apa aja? Pembuka, isi, penutup. Di pembuka ciri-cirinya bagaimana? Apa? Pembuka isinya pengenalan, terus apa? Membahas objek yang diamati, terus kesimpulan tentang objek yang dibahas. Oke. Untuk struktur teks LHO ini kalian sudah paham atau masih ada yang kurang pahami? Sudah ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya anak-anak. Oke, sebelum masuk ke materi, kita speaking terlebih dahulu. Kalian mau speakingnya apa ya? Kalau tebak kata kalian tahu nggak? Kita cari siapa dulu yang mau menebak pakai lagu ya. Ini ibu putar spidolnya, terus nanti kalian yang mendapatkan spidol nanti kalian harus meragakan di depan, oke? Oke? Mau masih pada lemes ini, oke? Oke, yuk kita mulai. Mau pakai lagu apa? Balonku. 1, 2, 3. Balonku ada 5 rupa. Ayo nyanyi dong. Ku pegang erat. Kamu ada sana nggak boleh di sini ya? Kayak ayo, coba sebutkan ciri-cirinya. Si Nabi Muhammad mati. Aman. Pengalaman makan. Di pemakaman ya. Oh, Sangwen. ya bunga apa? Warnanya merah. Anak durinya. Ada yang merah. Nah, sekali lagi. Yuk. Dewan. Ya, benar. Yuk, tepuk tangan coba. Oke, terima kasih ya kalian udah memperhatikan dengan. Sekarang udah fokus untuk belajar. Masih belum? Kita lanjut ke materi. Pada tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait paragraf
deskripsi ini ada dua. Yang pertama mengandung kata yang bersifat panca indera. Nah di sini panca indera itu apa? Isinya apa aja? Dapat dilihat, dirasa, didengar, diraba, dilihat, dirasa, didengar, diraba, dicium. Terus apa lagi? Dilihat, dirasa, didengar, diraba, dicium. Udah ya? Oke. Jadi paragraf deskripsi ini tuh menggambarkan objek yang dapat kalian bisa seolah-olah bisa kalian rasakan, seolah-olah bisa kalian lihat, terus juga kalian dengar, diraba juga, terus dicium juga bisa. Terus yang kedua memberikan gambaran yang detail. Dan tadi itu adalah detail. Detail ini adalah menyeluruh, semuanya itu detail diceritakan di situ gitu loh. Contohnya ada yang tahu paragraf deskripsi itu seperti apa? Kelinci memiliki kelinciku ya. Kelinciku memiliki bulu yang halus dan berwarna putih. Dan di sini deskripsinya di mana? Di kata apa? Halus sama berwarna putih. Nah, ini masuk dalam paragraf deskripsi, mendeskripsikan sesuatu. Yang deskripsi sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan bahas paragraf eksposisi. Paragraf ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang faktual mengenai suatu hal yang diobservasi. Yang faktual di sini itu nyata ya, anak-anak, benar-benar terjadi. Kejadiannya itu real gitu. Terus ciri-cirinya bersifat informatif, memberikan informasi. Terus yang kedua disusun berdasarkan fakta data dari hasil observasi. Sebelumnya kalian sudah belajar kan terkait fakta dan data? Oke, sudah. Yang ketiga tidak mengandung opini pribadi atau pendapat pribadi. Oke, jadi paragraf eksposisi dan deskripsi sudah paham? Oke, silakan kalian tulis dahulu. Menulisnya sudah ya. Kita lanjut ke mengerjakan tugasnya. Di sini ibu punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Dua kelompok dibagi dua anak ya, anak kelompok dua anak sebangku. Oke, paham? Oke, kalian ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan tugasnya? Oke, kalau gitu silakan kalian untuk mengerjakan tugasnya ya. Diberi waktu
Diva dan Citra akan mempresentasikan ke depan. Ayo, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Citra. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ayo, kumpulkan ke depan. Oke, kita akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Nah, yang pertama ini jawaban kalian itu eksposisi, benar atau salah coba. Di stasiun Tugu Yogyakarta ada sebuah loket istimewa. Loket itu tidak menjual tiket ke Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Tempatnya terpisah dan selalu sepi pembeli. Nah, ini eksposisi benar ya anak-anak. Ada di paragraf yang kedua. Loket itu tidak menjual tiket ke Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Yang kedua ini paragraf deskripsi. Terletak pada kereta itu berwarna perak, muncul dari arah Kalicode, berkilau seperti kereta kerajaan. Oke, berarti kalian sudah paham terkait materi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Oke, apakah materi yang ibu sampaikan tadi sulit untuk dipahami kalian? Mudah ya, tergolong mudah ya ini. Oke, berarti kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar terkait apa aja? Paragraf deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi pengertiannya apa? Digunakan untuk menjelaskan objek. Kalau paragraf eksposisi untuk menyampaikan informasi. Contohnya dari paragraf deskripsi ada yang tahu? Oke, kelinci itu memiliki bulu yang halus dan berwarna putih. Oke, berarti kalian sudah memahami terkait paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari materi hari ini, pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Untuk ke depan kalian akan belajar terkait materi tanda baca dan penulisan kata asing dan bahasa daerah. Pelajari materi itu ya anak-anak? Ya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Silahkan untuk apa sebelum memberi doanya. Berdoa mulai.